siang, menjelang siang, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang pada kesempatan ini tentunya kita dari SMP Kewasi selama ini kita belum terapkan namanya budaya positif di sekolah kita. Pada kesempatan ini saya akan paparkan materi-materi yang terkait dengan budaya positif yang tidak terlepas dari kebutuhan guru, kebutuhan kita sebagai siswa, dan kebutuhan sebagai siswa untuk mencerdaskan anak-anak kita yang berprofil Pancasila. Jadi sebelum kita mulai, saya minta Ibu Dili dalam doa. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada saat ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang Maha Murah, Bapa yang Maha Kasih, ungkapan syukur dan terima kasih kami naikkan yang panjatkan kepada-Mu Tuhan, karena kebesaran di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan anugerah dan kesempatan untuk menikmati napas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sampai dengan saat ini. Di siang hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami, yaitu bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, pembimbingan dalam profil Pancasila untuk CDP-nya Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kami mulai dengan kegiatan ini, kami mohon kepada Yang Kudus menuntun menyertai kami, sehingga kegiatan kami ini Tuhan boleh berawal di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Dili. Jadi baik, saya bisa minta Bapak Ibu teman-teman guru dengan siswa tidak berdiri kok. Kita ya speaking sebentar. Saya tidak semangat. Oke, baik. Jadi ini kebetulan ini untuk kita semangatnya kita. Jadi saya akan tepuk tangan, saya mulai ya. Saya kasih contoh. Asik, asik, asik. Oke, bisa toh? Bisa. Oke, kita mulai ya. Asik, asik, asik. Ulang-ulang ini kita tidak semangat ini. Oke, ulang-ulang ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Asik, asik. Oke, baik, terima kasih. Silakan dulu. Ya baik, Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita dalam kelas kita harus dulu ada banyak air. Itu sangat penting. Itu bisa di awal kegiatan pembelajaran, kalau bukan di awal dan di akhir atau di pertengahan. Jadi baik, saya akan paparkan materi presentasi aksi nyata dimensi budaya positif. Langkah-langkah kegiatan kita. Pertama pembukaan, kedua paparan penerapan budaya positif, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Oke, pendahuluan. Budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak mulia sesuai dengan pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk mendidik di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir bertindak dan mencipta secara merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran dan penerapan disiplin perlu berdasarkan motivasi internal, di mana
Pesan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menggunakan sistem penghargaan atau hukuman. Model disiplin dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahapan manajer. Melainkan sebagai penghukum dan pembuat siswa merasa bersalah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa diperlukan dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin diri pada diri siswa sehingga siswa mampu menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah kita menjadi karakter semua warga sekolah, bagaimana pendidik menumbuh kebanggaan budaya positif dan mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dan sebagaimana penerapan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga di lingkungan positif aman nyaman dapat terwujud. Ini penjelasan Bapak Ibu Guru. Saya lanjut lagi. Ini disambungkan model disiplin dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer. Melainkan sebagai penghukum dan membuat siswa merasa bersalah. Tetapi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Sebagaimana peran kita sebagai pendidik menumbuh disiplin diri pada siswa sehingga siswa mampu menggali potensi yang menuju kepada sebuah tujuan. Ini tadi sudah. Oke, saya lanjut. Ini dari tujuan daripada budaya positif. Apa yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini sebagai berikut. 1. Terwujudnya visi di sekolah melalui penerapan budaya positif. 2. Pembentukannya karakter disiplin yang kuat dan membuat karakter positif melalui pembiasaan positif. Yang keempat, menumbuh kebanggaan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat dan memiliki potensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikut, membuatkan peran sebagai guru melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah diterapkan, maka tolak ukur yang digunakan sebagai berikut. Terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Jadi pada kesempatan ini nanti kita langsung bentuk memang keyakinan kelas. Kita akan membentuk memang keyakinan kelas hingga ada perwakilan dari siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita akan bentuk memang keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini akan diterapkan di setiap kelas dan di lingkungan sekolah. Jangan hanya di lingkungan sekolah dan di kita punya anak yang di rumah dan khususnya di sekolah dan seterusnya ada di lingkungan masyarakat. Konsultasi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Minimal 75 peserta yang didik sudah wujudkan membuatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Membudayakan 5S: senyum, salam, sapa, dan santun. Selama ini kita belum terapkan ini. Ini hal kecil saja. 5S ini: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun.
Ini sangat penting. Ini 5S ini. Jadi kadang-kadang kita sebagai guru anak selalu terlambat ya. Nah, itu kadang-kadang kita begitu. Jadi ini PP budaya 5S ini harus di setiap kelas itu ada dan di lingkungan sekolah ini harus ada. Ini penerapan 5S, senyum, salam, sopan, dan santun. Yang berikut munculnya karakter pertanyaan kritis pada proses pembelajaran terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Bapak Ibu guru, kita biasanya di sini kalau anak terlambat, kita tidak kasih dia untuk berargumen dengan kita. Kita tidak kasih dia kesempatan untuk, contohnya, anak melakukan suatu kesalahan. Saya alami, saya sebagai kepala sekolah dan saya alami itu, dan itu pun saya sebagai penghukum. Saya belum sampai dengan tahap yang tadi disampaikan di materi tadi manajer. Saya sebagai penghukum, saya sadar akan itu, bahwa kalau siswa buat salah itu tetap. Itu kalau saya penghukum itu berlutut, kita mulai membina visi. Padahal dalam tahapan ini sebagai penerapan kegiatan budaya positif yang nanti kita terapkan kita punya sekolah ini, dia akan berjalan sesuai dengan kesepakatan dalam kelas, di lingkungan masyarakat. Itu akan anak-anak terapkan di masyarakat juga. Dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik ke wali kelas, proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi dan saring dengan wali kelas dan rekan guru sejauh serta hasil pengumpulan tugas. Oke. Baik. Disiplin positif. Disiplin yang baik dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang atau orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan, ketidaknyamanan serta dihubungan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Yang dalam poin ini Bapak Ibu guru, disiplin banyak orang yang menilai sebagai sesuatu yang dilakukan sebagai hukuman. Kita buat disiplin, berarti di situ ada dia punya hukuman. Disiplin banyak orang yang menilai sebagai sesuatu yang dilakukan sebagai seseorang pada orang lain, mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Kita selama ini kita buat kode etik guru, kode etik siswa, yang melanggar ya pasti kita dalam posisi hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan dan Sikap Merdeka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus disiplin yang kuat. Sungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu ini pasti Inggris Pak Master. Ya. Yaitu sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya tetapi sama saja sebab ada pun definisi yang kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku Jawa Nora wung lepasi pangeran, yang artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Dia Nogose dalam bukunya menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai bermakna di bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri, memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Oke, selanjut kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori kontrol
mengatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan dalam ruang lingkup sekolah. Maka yang dimaksud perilaku siswa terkadang kita menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terhadap 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Yang berikut, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan dan pilihan. Yang berikut, kebutuhan dan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini selama ini kita tidak sadar bahwa setiap siswa itu pasti punya potensi tersendiri, dan mereka kita sebagai manusia itu pasti punya ini 5 kebutuhan. Begitu tidak Bapak Ibu? Ini kebutuhan ini sangat penting. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kemanusiaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Oke, saya lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selama ini kita anak-anak itu berada dalam posisi ini, posisi 1. Saya selalu melihat bahwa anak-anak kita itu berada dalam posisi 1. Jika dia melakukan suatu kesalahan, pasti dia menghindar. Dia menghindar karena alasannya takut apa? Hukuman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kita lanjut. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3, karena dengan memiliki motivasi tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi kita akan berada dalam posisi ini. Selama kita berada di sini dan di sini. Dan nanti setelah kita membentuk keyakinan kelas, kita akan berpakai nomor 3 ini, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai mereka percaya itu adalah apa? Keyakinan kelas yang kita miliki. Itu nilai-nilai universal yang nanti kita akan terapkan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol yang dapat diterapkan sebagai guru itu ada 5. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantul, guru sebagai manajer. Dalam 5 posisi kontrol ini kita berada dalam posisi mana? Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa. Selama ini kita berada di posisi 1. Mungkin ada yang bisa saya kasih kesempatan. Ini dalam selama ini kita sebagai seorang guru kita berada dalam posisi apa? Posisi 1, posisi 2 sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantul, guru sebagai manajer. Ini posisi kontrol restitusi yang dapat diterapkan sebagai seorang guru. Selama ini Bapak Ibu kita berada di poin 1, poin 2, poin 3. Kita belum sampai di 4 dan 5. Kita sebagai pemantul dengan manajer, kita masih berada dalam poin sebagai penghukum,
sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Dan untuk sebagai pemantau dan sebagai manajer kita belum sampai tahapan ini. Selama ini kita masih berada dalam pembuku, dan kita berbuat sebagai apa ini? Sebagai pembuat rasa bersalah. Yang berikut lagi sebagai teman. Dalam posisi 4 kontrarestitusi ini yang sering kita pakai guru itu ini 1 2 ini 1 2 3 ini. Tahapan 4 ini kita belum sampai. Nah, sementara ini dalam penerapan budaya positif kita akan menerapkan yang kita guru sebagai manajer dengan pemantau. Penjelasan dari 5 posisi kontrol. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk, ya, menyakiti atau menyindir dampak pada murid. Dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Ini sebagai penghukum. Siswa kalau kita berulang kali menghukum dia, berarti dia dalam posisi agresif, dia pasti takut. Pemantau, guru adalah posisi ini biasanya selalu mengawasi atau membantu muridnya yang berpatokan pada catatan dan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang bisa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid. Dapat bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitipkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau pendapatan hukum. Ini dalam posisi kontrol kita guru sebagai pemantau. Selanjutnya penjelasan dari 5 posisi kontrol ini yang berikut adalah guru dan teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi yang bisa dilakukan posisi sampai dengan posisi sebagai teman adalah pembuatan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada muridnya adalah murid akan bertanggung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Jadi guru kita sebagai teman, berarti semua keputusan yang diambil oleh kita itu karena kita menganggap siswa itu sebagai teman. Jadi siswa dia tidak akan bisa mengambil keputusan sendiri untuk mandiri. Oke, kita lanjut. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Yang biasanya dilakukan pembuat merasa bersalah, biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampaknya pada murid dari seseorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak dihargai. Jadi memang selama ini kita semua dalam posisi ini, termasuk saya juga. Pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasanya dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari seseorang membuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri dan merasa gagal dan tidak dihargai. Kita lanjut. Guru sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Bila diperlukan guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, menunggu murid akan dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai-nilai kebajikan
yang telah diyakinkan atau pertanyaan berkaitan dengan solusi yang bisa ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Kita harus posisi guru itu berada dalam manajer ini. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali kepada kedua tersebut. Bila diperlukan, guru pada posisi biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer yang biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya atau pertanyaan berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan daripada keyakinan kelas, peraturan dan nilai kebajikan. Bapak Ibu guru silakan menemukan peraturan di dalam kelas baru berkaitan dengan nilai kebajikannya. Bisa? Oke, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti habis itu kita tempel di sini. Contohnya ketika Bapak Ibu guru sementara mengajar, tiba-tiba dia keluar langsung polos. Itu dia melanggar keyakinan kelas apa? Disiplin. Dia, Bapak Ibu guru memanggil dia, lalu dia jalan belakang. Dia melanggar apa? Jadi Bapak Ibu guru membuat kita peraturan, lalu kita akan berkaitannya dengan nilai kebajikan yang ada di samping kanan ini. Ini terutama ke wali-wali kelas. Contohnya selama ini kita menghadapi masalah-masalah yang anak-anak mungkin lompat pagar, datang terlambat, merokok, dan mungkin anak-anak beribu. Aturannya sini nilai kebajikan. Mungkin langsung ada yang ngomong, langsung saja silakan. Saya kasih kesempatan. Ibu Eti, langsung saja. Mungkin Ibu Eti, silakan. Dia melanggar aturan apa dan itu nilai kebajikannya apa? Kalau dia mengambil barang teman lain barang, dia tidak kembalikan, berarti dia melanggar nilai tanggung jawab. Kan dia tidak tanggung jawab kembalikan karena dia aturannya kembalikan barang pada tempatnya, tapi dia tidak kembalikan barang itu pada tempatnya, berarti dia bertanggung jawab. Dia mencuri barang orang lain, berarti dia melanggar keyakinan apa? Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin langsung sampaikan, silakan.
Dan ini nilai ini kita harus keyakinan kelas ini harus ditempelkan di dalam kelas. Dia berikut wali kelas masuk ketua kelas ke wali kelas, panggil dia kita menyelesaikan itu masalah itu pakai segitiga restitusi. Ada nanti ada di step break. Kita tanya itu keyakinan, pasti kamu buat ini ada alasannya. Silakan Ibu. Oke. Ya baik. Keyakinan kelas yang salah satu contoh keyakinan kelas yang dibuat di dalam satu kelas itu contohnya dilarang untuk melakukan bullying terhadap siswa. Itu peraturan. Sedangkan nilai kebajikannya di situ adalah toleransi dan tidak dan menghormati orang lain. Nah, di situ siswa dilarang untuk membully karena siswa itu dia sama, dia setara, tidak bisa. Iya. Boleh berarti dia itu kayak nilai kebajikan itu menghormati orang. Iya, orang lain. Ada lagi luar biasa. Oke, Ibu Irni silakan. Ya, baik, terima kasih. Kalau dari saya yang termasuk peraturan bisa menjadi remaja di dalam kelas, lalu di situ siswa mendampingi, maupun dalam nilai kebajikannya itu dia tidak toleransi dan tidak menghargai orang lain. Iya, betul. Dia tidak toleransi dan tidak menghargai. Iya, karena dia mengganggu, dia masuk keluar. Ada lagi Pak mungkin Ibu Maria silakan. Pak Marsha silakan. Baik, mungkin dari saya peraturan yang dilakukan di kelas itu ketika kita mengajar ada temannya mengganggu teman dekatnya, temannya. Di situ dia melanggar toleransi dan menghormati orang lain. Oke, mungkin Ibu Teri ada silakan. Yang selama ini kegiatan yang Bapak menjalankan di sekolah maupun di lingkungan itu dia punya nilai kebajikan itu sudah jelas yang adanya. Ada juga nilai kebajikan lain juga. Untuk dari saya, ketika saat masuk sekolah kalau terlambat berarti dia berada di aturan dan untuk nilai kebajikannya berada di disiplin dan tidak berkomitmen. Oke, betul. Mungkin dari Ibu Maria silakan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, ketika guru ada di dalam kelas dan memberikan tugas, kalau siswa tidak kerja maka diberi kebajikan adalah tidak memiliki rasa tanggung jawab. Tidak bersikap tanggung jawab. Betul, tidak bertanggung jawab yang diberikan oleh guru. Iya. Terima kasih. Oke. Nah, kalau tidak di sekolah tidak mandi juga kan kesehatan toh. Iya. Jadi ini adalah nilai keyakinan kelas, peraturan dan nilai kebajikan. Oke, kita lanjut. Penyelesaian masalah yang sesuai dengan segitiga restitusi. Ini disebut segitiga restitusi. Yang satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Posisi kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Oke, segitiga restitusi. Segitiga restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin, positif, memulihkan diri dari kesalahan, sehingga memiliki tujuan jelas, menanyakan penekanan pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menanyakan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan,
Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan membuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti berbuat salah, bukan malah menyebutkan dengan penjelasan kesalahannya. Selama ini kita tidak pakai ini. Semua orang pasti berbuat. Nanti saya akan putar video yang kemarin saya dengan salah satu siswa yang menyelesaikan suatu masalah dengan segitiga restitusi. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama. Restitusi itu menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Orang yang salah kita membuat dia menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Contohnya kayak dia mencuri, kita meyakinkan dia bahwa saya juga pernah melakukan hal yang sama. Nah pasti Anda melakukan ini punya alasan tertentu. Cinta damai dan keamanan. Kita disampaikan oleh Ibu di bullying ya. Berarti itu dia masuk dalam nilai kebajikan, toleransi. Itu kan ada di nilai-nilai kebajikan di dalam. Hal pasang bulan-bulan baru muncul. Berarti jika tidak disiplin dan tidak berbuat, langsung ngomong silakan. Iya baik. Kalau dari saya untuk keyakinan kelas, peraturan yang dibuat misalnya membuat kesepakatan di dalam kelas. Misalnya kita di dalam satu kelas, contoh saya yang wali kelas, mungkin kita sepakat bahwa misalnya salah satu siswa yang alfa, lalu dia alfa 2 atau 3 hari, kesepakatannya seperti apa, itu masuk di dalam nilai nilai kebajikan, maksudnya dia tidak tanggung jawab. Kita sudah sepakat bahwa siswa itu satu hari dia tidak boleh alfa lebih dari 2 atau 3 hari. Lalu 2 dia alfa lebih dari itu berarti dia tidak termasuk. Dia termasuk nilai kebajikan itu termasuk tanggung jawab. Ya itu mungkin dari saya. Ya baik. Kalau dari saya salah satu peraturan yang dibuat dalam kelas atau keyakinan kelas itu contohnya seperti saling berbagi ilmu dan saling berbagi hal-hal yang positif, itu adalah peraturan. Sedangkan dalam nilai kebajikannya yaitu cinta, damai dan keamanan. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ibu Maria, silakan. Baik, terima kasih. Kalau dari saya tentang keyakinan kelas, saya sebagai wali kelas Masing-masing satu aturan nanti kita bakal ketika kita ada dalam ruangan kelas, maka ada pembentukan dalam jadwal kebersihan. Kalau sudah diadakan jadwal kebersihan, mungkin ada kesepakatan dalam nilai aturannya, sehingga ketika ada nilai kebajikan, kalau tidak dilakukan dalam pembersihan dalam ruangan kelas, maka itu ada dalam nilai kebajikannya adalah tidak menjaga kesehatan. Tidak menjaga kesehatan karena ruangnya kan kotor. Jadi setelah guru masuk kan berarti tidak menghormati guru. Oke Pak Marcel, silakan. Kita masing-masing tulis salah satu peraturan, lalu nanti kita sama-sama kaitkan dengan nilai-nilai penting.
banyak nilai kebajikan yang ada. Baik, terima kasih mungkin dari saya. Peraturan yang dilakukan di kelas, siswa diwajibkan memperhatikan kebersihan, terutama pakaian, pakaian seragam dan lain-lain. Dan itu melanggar kebersihan atau nilai kebersihan yang melanggar adalah kesehatan, menjaga kesehatan ketika di kelas. Tidak nyaman dan mengganggu kesehatan itu. Oke. Silakan Bapak Guru tulis pendapat aturan, lalu kita akan berkaitan dengan deklarasi. Besok menurut kualitas silakan tempel di ruang. Dan akan sosialisasi kepada kita akan membuat sosialisasi kepada anak-anak untuk membuat ini kita contoh membuat satu keyakinan kelas di sini. Nanti setelah itu akan disosialisasi kepada anak-anak dalam satu. Maksudnya di sini dengan kami buat itu, maksud kami tulis peraturan nanti baru kita. Iya, kita kesepakatan antara nilai nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu sementara mengajar dia tidur, berarti dilarang tidur saat jam pelajaran mulai. Berarti dia nilainya apa? Dia tidak disiplin dan komitmen. Dilarang tidur saat jam pelajaran berjalan. Hadir tepat jam 7 sebelum pembelajaran mulai. Dengan guru sebagai manajer, yang kedua menyelesaikan sebagai pakai segitiga institusi. Jadi yang pertama tadi segitiga institusi itu menanyakan dia keyakinan, yang kedua dia punya tindakan yang salah, dan yang berikut adalah menstabilkan identitas. Ini apa? Ya, nanti kita ini patokan. Oke, aturan yang kita buat bersama, sepakat bersama di sini memulai dan meyakini pembelajaran tepat waktu. Itu dia masuk dalam nilai disiplin dan komitmen. Berpakaian rapi dan sopan. Dia masuk dalam keyakinan kelas nilai universal apa? Pak Guru. Di sini berpakaian rapi dan sopan. Oke, masuk dalam disiplin. Oke, Ibu Irni ya. Kita masuk dalam keyakinan kelas peraturan disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Kalau dia sudah dalam kata disiplin, berarti kita kalau dia sudah masuk dalam nilai universal kedisiplinan, berarti kita hilangkan dia punya
disiplin. Iya. Contohnya mengikuti pembelajaran dengan tepat waktu. Itu dia masuk dalam keyakinan kelas, disiplin dan komitmen. Oke. Yang kedua, di sini siswa dilarang merokok. Ya, di situ kesehatannya. Iya. Siswa dilarang mengontek. Berarti dia masuk dalam disiplin. Siswa dilarang mengambil barang orang lain. Menghormati orang lain. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tanggung jawab kok. Tanggung jawab. Oke. Masuk lagi ke berkomitmen dalam ruangan kelas tentang tata tertib belajar. Ini berkaitan dengan berkomitmen dalam ruangan kelas. Berkomitmen dalam ruang kelas berarti kita tidak boleh berikut, begitu toh? Iya, berarti dia dalam kedisiplinan ya dan berkomitmen. Oke, kita masuk lagi ke guru masuk kelas dan siswa tidak guru masuk kelas, siswa tidak memberikan salam. Itu dia masuk dalam nilai apa? Kebajikan, toleransi dan menghormati orang lain. Oke, baik. Kita lanjut Bapak Ibu guru, kita masuk ke kesimpulan. Tadi kan segitiga restitusi kata itu. Oke, segitiga restitusi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Yang tadi video kesimpulan tadi yang terakhir. Kesimpulan aktivitas murid itu sejatinya bukanlah karena aturan sepihak dari sekolah, namun berdasarkan kesepakatan yang telah disusun bersama-sama dalam kegiatan kelas. Murid-murid menyadari bahwa ketika mereka bertindak berlaku bertutur kata harus sesuai dengan keinginan kelas yang telah kita sama-sama sepakati. Menariknya adalah ketika awalnya murid mendapatkan hukuman atau konsekuensi dari kesalahannya karena mereka pahami nilai-nilai kebajikan yang telah tersusun dalam keyakinan kelas tadi, maka secara sadar dan dengan kontrol diri dari masing-masing individu mau mengikuti keyakinan dan mereka sepakati bersama oleh guru. Oke, baik, sekian dan terima kasih Bapak Ibu guru. Ini adalah paparan materi yang nanti kita akan sama-sama ke depan sama-sama menyusun nilai keyakinan kelas yang tadi sudah Bapak Ibu tadi sudah tulis dia punya aturan yang nanti kita akan sama-sama susun dan wali kelas akan bentuk waktu kapan. Kita kasih teman-teman guru. Cukup sekian untuk pemaparan materi dan pembentukan keyakinan kelas kita. Saya harap kedepannya kita bisa jalankan keyakinan kelas di setelah pendidikan kita sampai graduasi dan berikut juga di lingkungan sekolah kita terapkan budaya positif. Jangankan hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat dan terutama mungkin mereka punya orang tua juga. Jadi mungkin hanya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah ikut untuk kita bisa mensukseskan kita para anak-anak terlebih untuk kita punya sekolah hingga ke depan kita bersekolah bisa mendapatkan anak-anak yang bisa merdeka, berprofil dan berpancasila. Ya, jadi hanya itu saja saya mengakhiri kegiatan kita. Saya minta Ibu Nenometa untuk pimpin kita dalam waktu ini. Mari kita sama-sama menutup kegiatan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepada Tuhan karena kebesaran-Mu sehingga kegiatan kami Tuhan, kami ketika memulainya dan saat ini kami telah mengakhirinya dengan baik. Kami akan berpisah dari tempat ini. Kami bawa Roh yang Kudus menyertai memberkati kami. Dan biarlah apa yang kami dapatkan boleh menjadi bekal bagi setiap kehidupan kami dan masa depan kami. Terima kasih juga untuk Pak Tutu yang telah memberikan materi kepada kami, sosialisasi bersama kepada kami.
Biarlah Tuhan juga memberkati hamba-Mu di dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Allah memberikan kekuatan, kesehatan, serta hikmat pengetahuan di dalam menjalankan setiap aktivitas yang hamba-Mu lakukan. Inilah doa kami sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bu Deli. Dan sekian teman-teman, kita kembali ke ruang guru dan kita bisa belajar dan kita kembali. Salam.